Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas Syekh Albani, yaitu guru Wahabi yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf sebagaimana para Wahabi di Indonesia. Apakah benar bahwa Syekh Albani ini mengikuti ulama salaf? Padahal Syekh Albani ini lisannya itu berbisa kepada ulama salaf, terutama kepada Imam Ahmad bin Hambal. Syekh Albani jelas-jelas mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal yang termasuk salah satu ulama salaf telah tergelincir dari al-haq, telah tergelincir dari kebenaran. Dari sini bisa kita fahami bahwa Wahabi, bahwa Syekh Albani atau Wahabi-Wahabi yang lain itu tidak akan pernah mengikuti ulama salaf kecuali jika cocok dengan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh-Syekh Wahabi yang lain. Maka jika ada pendapat ulama salaf yang tidak sejalan dengan pendapat Syekh Wahabi, maka pendapat ulama salaf akan dibuang sejauh-jauhnya. Hal ini bisa kita lihat misalnya di dalam masalah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Dijelaskan dalam kitab-kitab madhab Hambali bahwa Imam Ahmad bin Hambal bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Misalnya terdapat dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf karya Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin Al-Mardawi. Beliau menulis seperti ini: wa minha yajuzu at-tawassul birrajulis sholih, dan diantaranya boleh bertawassul dengan seseorang yang soleh, ala sahihi minal madhab, menurut pendapat yang sahih dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Wakila yustahabbu, ada yang mengatakan bahwa bertawassul dengan orang yang soleh itu adalah mustahab, disunnahkan. Qala Imam Ahmad lil Marrudi, Imam Ahmad berkata kepada Al-Imam Al-Marrudi. Al-Imam Al-Marrudi ini salah satu murid dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, di dalam doanya. Maka bisa kita fahami bahwa dalam madhab Hambali bertawassul dengan orang soleh itu boleh. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat di dalam doa Imam Ahmad bin Hambal. Artinya bertawassul dengan Nabi Muhammad yang sudah wafat itu boleh-boleh saja menurut ulama salaf, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Syekh Ibnu Taimiyah, salah satu panutan Wahabi, juga mengakui bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Di dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah karya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah menulis, waqad nukila, dan sungguh telah dinukil, fi mansak al-Marrudi, dalam mansaknya al-Marrudi, an Ahmad, dari Imam Ahmad bin Hambal, du'aun fihi su'alun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Imam Ahmad ada doa di mana di dalam doa tersebut itu ada permintaan dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini tidak ada keraguan lagi bagi kita bahwa Imam Ahmad bin Hambal memang memperbolehkan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat, sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pendapat ulama-ulama di kalangan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya coba kita lihat komentar pedas dari Syekh Albani
ketika ada orang bertanya tentang pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang memperbolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Terdapat dalam kitab Silsilatul Huda wan Nur karya Syekh Albani halaman 189, atau bisa dilihat di Google ya. Ini kata-katanya seperti ini. Lakinni urid, tetapi aku ingin an adzkur syai'an muhimman, untuk menyebutkan suatu yang penting fi i'tiqadi, di dalam i'tiqadku, di dalam keyakinanku, bin nisbati limithli hadzal qaul, berkaitan dengan pendapat seperti ini. Maksudnya adalah pendapat Al-Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Kata Syalbani kelanjutannya, la alaina, tidak berat kepada kita, kepada kami, wala dharara alaina, dan tidak berbahaya untuk kita, ayat buta anil Imam Ahmad hadal qaul, tetapnya pendapat ini dari Imam Ahmad bin Hambal, maksudnya adalah bertawassul dengan Nabi. Au alla yathbut, atau tidak tetap. Maksudnya begini, bahwa menurut Syekh Albani, Imam Ahmad benar-benar berpendapat atau tidak berpendapat tentang bolehnya bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, bagi Syekh Albani itu ndak apa-apa, tidak bahaya kepada Syekh Albani dan pengikutnya, dan tidak berat kepada Syekh Albani dan pengikutnya. Kilahuma bin nisbati ilaina sawa, keduanya bagi kita, bagi kami Syekh Albani dan pengikutnya itu sama saja. Kenapa? Dzalika li annana lasna ahmadiyin. Hal itu karena kita, karena Syekh Albani itu bukan ahmadiyin, bukan pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Wa inna maka nasabakoh angkultu anifan, konsepnya sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Kata Syalban ini, nahnu nuqaddiru haula'il a'immah, kita memuliakan mereka-mereka ulama salaf, wa najilluhum, dan memuliakan mereka, wa nastafidu min ilmihim, dan mengambil faidah dari ilmu mereka, wa manahijihim, dan manhaj mereka. Lakinnana, akan tetapi kita, la nusallim, tidak menyerahkan qiyadata aqidatina, kepemimpinan akidah kami, wa arkanina, dan rukun-rukun kami, lahum, kepada mereka, maksudnya kepada ulama salaf, illa man tabayyana lana annal haqqa mahum, kecuali orang yang sudah jelas bagi kita bahwa mereka bersama kebenaran. Intinya begini, bahwa Syekh Albani itu tidak akan mengikuti ulama salaf, tidak akan mengikuti imam-imam madhab, kecuali mereka itu benar menurut Syekh Albani. Jadi intinya bahwa Syekh Albani, guru-guru Wahabi ini, dan juga Wahabi-Wahabi yang lain yang ngaku sebagai salafi, ngaku sebagai pengikut ulama salaf, itu jelas mereka mengatakan mereka tidak mau ikut ulama salaf kecuali jika benar menurut dia, menurut Syekh Albani, atau benar menurut para Wahabi. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa ukurannya ulama salaf itu benar atau salah menurut para Wahabi? Maka kalau kita teliti ternyata begini, kalau tidak sama dengan pendapat Wahabi, maka pendapat ulama salaf itu salah dan harus dibuang. Maka nggak heran ketika Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama salaf, berpendapat boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad yang sudah wafat, maka Syekh Albani mengatakan lasna ahmadiyin, kami bukan pengikut Imam Ahmad bin Hambal, gitu kata Syekh Albani. Kenapa? Karena di dalam masalah ini, masalah tawassul dengan Nabi ini, menurut Syekh Albani, Imam Ahmad bin Hambal, ulama salaf, salah. Ternyata Syekh Albani menyalahkan ulama salaf, tapi mengaku sebagai pengikut ulama salaf, mengaku salafi, mengaku pengikut manhaj salaf, mulia dengan manhaj salaf. Berarti Wahabi mengaku pengikut ulama salaf itu hanya tipu-tipu saja.
Kemudian ini terakhir ya, mudah-mudahan ada kaum Wahabi yang mendengarkan video ini. Misalkan sekarang ada Imam Ahmad bin Hambal dan ada Syekh Albani berpendapat dan pendapatnya beda. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat, sedangkan menurut Syekh Albani, menurut Wahabi enggak boleh, bahkan bisa syirik, bisa kafir keluar dari Islam. Kita mau ikut yang mana? Mau ikut siapa? Kalau kami Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas lebih memilih, lebih mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, karena Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu ulama salaf.